Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Hermawati SPD dari SMKN 2 Ciamis. Kali ini saya akan mengadakan pra-observasi dan dibarengi dengan Ibu Ida Rosidah ya, dari SMKN 2 Ciamis, guru mata pelajaran matematika. Selamat siang Bu Ida. Selamat siang. Gimana? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kali ini sebelum nanti kita akan mengadakan observasi, alangkah baiknya kita mengamati proses untuk pembelajaran nanti di kelas Ibu ya. Kita mengadakan persiapan untuk supervisi akademik. Kemudian mengapa kita mengadakan percakapan kali ini Bu? Yaitu kita untuk bisa mengetahui dan mengevaluasi untuk supervisi akademik nantinya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang nantinya Ibu terapkan di kelas itu seperti apa? Baik, terima kasih Bu. Iya. Untuk tujuan pembelajaran matematika, kebetulan saya mengajar matriks tentang operasi matriks. Jadi nanti tujuan pembelajarannya diharapkan nanti para siswa mampu untuk mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks, baik itu dengan bilangan real atau matriks dengan matriks lagi. Dan diharapkan nanti para siswa paham penerapannya dalam bidang kejuruan atau yang kita sebut dengan kontekstualnya. Seperti itu tujuan untuk belajar operasi matriks. Bagus sekali ya Bu ya. Nah, untuk area pengembangannya nantinya pas di observasi apa saja? Untuk area pengembangannya diharapkan setelah mempelajari operasi matriks, diharapkan para siswa bisa mengembangkan pola pikirnya, lebih kritis dengan suatu permasalahan, dan lebih analitis ketika menganalisis suatu permasalahan. Seperti itu. Nah, di sini berarti nanti kalau di kelas Ibu kan membuat rancangan ya Bu ya, untuk membuat rancangan pembelajaran. Berikut strategi, kemudian model sama metodenya. Strategi, model, dan metode seperti apa yang nantinya yang sudah Ibu rancang untuk pembelajaran? Untuk rancangan pembelajarannya, untuk asesmen awal kurang lebih 1 jam pelajaran, saya merancangnya dengan tanya jawab tentang materi sebelumnya, dan untuk siswa yang bisa menjawab itu saya anggap sebagai bukti kehadiran. Jadi nanti anak-anak yang bisa menjawab itu saya anggap sudah hadir, dan yang belum nanti mungkin soalnya diturunkan levelnya sehingga semuanya bisa fokus dan bisa mengikuti pembelajaran. Dan untuk prosesnya saya sudah merancang untuk diskusi, dan juga nanti ada bermain kelompok, dan juga karena sekarang sistem blok, jadi nanti akan ada ice breaking supaya para siswa tidak jenuh dengan materi matematika. Untuk strategi sudah, kemudian model juga tadi sudah ya Bu ya, sudah bagus, metodenya juga bagus. Untuk media pembelajarannya, Ibu memakai apa saja? Media pembelajarannya saya gunakan Infocus dan KPD. Infocus sama KPD ya Bu ya. Oke. Nah, nanti kapan Bu, hari apa, waktunya, kemudian jam keberapa nanti untuk observasi? Kebetulan saya jadwal besok jam ke-4 kalau tidak salah di kelas 11 TO1. Iya, jam ke-4 di kelas 10 TO1 ya Bu ya. Berarti hari Kamis ya Bu ya. Nah, setelah kita nantinya mengadakan observasi dan sekarang pra-observasi, berarti nantinya kita akan mengadakan juga pasca observasi ya Bu ya. Berarti untuk pelaksanaan pasca observasi nanti minggu depannya lagi kita akan ketemu lagi nantinya. Nah, dari percakapan yang sekarang kita diskusikan ini, apa yang kira-kira oleh Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Untuk hasil yang diperoleh dari percakapan kita hari ini, jadi untuk saya harus menyiapkan metode pembelajaran khususnya matematika supaya anak-anak bisa antusias dan bisa mengikuti pembelajaran matematika. Jadi saya harus merancang bagaimana strategi dan model dan metode supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai. Ya Ibu, terima kasih. Kita ketemu nanti di observasi ya Bu ya. Di kelas 10 lagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya.
bertanya Ibu. Mohon maaf ya Bu ya. Silakan kalau Ibu misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada dua matriks A, kondonya M kali N, artinya M baris N kolom, dan matriks B, kondonya N kali P, artinya N baris P kolom. Matriks A dan B apakah bisa dikalikan atau tidak? Lihat syaratnya. Di sini syaratnya kolom matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua. Ini apanya? Syaratnya, bilangannya harus sama. Nanti hasil kalinya matriks baru ordonya apa? M kali P. Sekarang kalau Ibu punya matriks A ordonya 3 kali 2, matriks B ordonya 3 kali 2. Faruk, apakah bisa dikalikan A dengan B? Faruk? Ini jadi yang dikalikan tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena syaratnya ini dengan ini sama atau tidak beda bilangannya? Beda, berarti tidak bisa dikalikan. Ulang paksa, udah tidak bisa dikalikan. Tapi kalau Ibu ganti ini dengan 2, bisa dikalikan? Bisa, karena ini bilangannya sama. Nanti hasilnya berapa ordonya? 3 kali 2, seperti itu maksudnya ya. Sekarang ini teorinya misalkan matriks A, A, B, C, D, ini ordernya berapa? 2 kali 2. Matriks B ordernya 2 kali 2. Apakah bisa dikalikan A dan B? Bisa. Karena di sini 2, ini juga berapa? 2. Nanti hasilnya ini 2 kali 2. Paham ya? Syarat pertamanya harus sama bilangan kolom dan baris. Caranya bagaimana? Perhatikan. Caranya A kali B, ini matriks A kali matriks B. Caranya kalian fokus ke baris 1 kalikan dengan kolom. Apa? Baris kali kolom ya. Baris kali kolom. Baris 1 kolom 1. Ini hasil kalinya simpan di baris 1 kolom 1. Berarti di sini posisinya. Cara kali ke mana? A kali P hasilnya A kali P hasilnya AP tambah maju B kali apa? Hasilnya diulang ya. Baris kali kolom A kali P hasilnya AP tambah B kali F hasilnya B. Ini untuk baris 1 kolom 1. Simpan di sini. Berikutnya masih ada kolom yang kedua, masih baris 1 kalikan dengan kolom yang kedua. Simpan di mana? Baris 1 kolom 2, apakah di pinggir atau di bawah? Baris 1 kolom 2, simpan di mana posisinya? Di pinggir atau di bawah? Di pinggir. Karena masih baris berapa? 1. Di kolom kedua berarti ada jarak di sini ya. Kemudian di kolom 2. Caranya sama, berarti mana kali mana? Kali ini hasilnya kali tambah maju B
Itu cara proses matriks kali matriks. Sudah masuk. Jenis perkaliannya yaitu matriks dengan skalar. Ini matriksnya, matriks dikalikan dengan skalar. Contohnya, contoh data berupa angkanya ini. Kalau dikalikan itu hasilnya bagaimana? Jika dikalikan dengan skalar, maka skalar kali elemen. Skalar kali elemen, skalar kali elemen, masing-masing elemen lah. Dikalikan dengan skalarnya. Dengan contoh data sebagai berikut. Misal, matrik ini, matrik A berupa elemen 3, 2, 4, min 1 dikali dengan skalanya 3. Maka dengan itu skalar kali elemen 1 3 kali 3, skalar kali elemen 2 3 kali 2, dan seterusnya. Sehingga hasilnya dikurung tutupan, besi ngapung, ada usum angin mangkaningan. Betul seperti itu? Sok terangkan deh. Maka hasilnya menjadi matriks baru, yaitu 3 kali 3 hasilnya 9, 3 kali 2 hasilnya 6, 3 kali 4 hasilnya 12, 3 kali min 1 min 3. Sok tanya anak-anaknya. Apakah ada pertanyaan? Sampai sini kalian paham? Berikutnya nala. Nala disebut matriks apakah? Matriks J. Matriks, nah betul? Betul. Saya balas sih dua kali suara. Part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Hermawati, SPD dari SMKN 2 Ciamis, CGP Angkatan 8. Kali ini saya bersama-sama dengan rekan saya, yaitu yang terhormat dan saya hormati Ibu Susi Susanti sebagai pengajar praktek, kemudian Ibu Ida Rosidah SSI sebagai rekan saya di guru mata pelajaran matematika di SMK 2 Ciamis yang saya hormati. Terima kasih Ibu semuanya bisa hadir dalam pasca observasi ini. Ya Ibu Ida, gimana? Baik Ibu? Semoga sehat ya semuanya. Kali ini Ibu telah melaksanakan observasi di kelas DPIB 11 DPIB 1 ya Bu ya, yaitu kemarin dengan materinya apa Ibu? Kemarin matriks ya, itu dengan materi matriks. Nah, tujuan dari pasca observasi ini yaitu pengen tahu perasaan Ibu setelah diobservasi kelas kemarin dengan saya. Bagaimana perasaan Ibu? Terima kasih untuk Ibu Elis ya. Untuk perasaannya yang pastinya senang karena saya bisa menjadi salah satu guru sasaran yang Ibu observasi ya. Dan saya rasa juga anak-anak ikut antusias ketika diobservasi dan ketika pembelajaran juga alhamdulillah tujuannya tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dari sana untuk area pengembangan mulai dari perangkat pembelajaran yang sudah Ibu siapkan apa saja untuk area pengembangannya? Untuk area pengembangan perangkat pembelajaran Ya.
saya mengembangkan proses berpikir anak-anak dengan matematika. Diharapkan siswa itu lebih berpikir kritis, analitis, dan sistematis dari soal-soal atau permasalahan dalam matematika, khususnya dalam materi matriks. Kemudian untuk pendekatannya yang Ibu pakai pendekatan apa? Untuk pendekatannya dari asesmen awalnya itu pendekatan supaya anak-anak lebih berpikir kritis, jadi tidak hanya mengabsen. Jadi ketika mengabsen pun saya ajak anak-anak untuk konsentrasi berupa permainan atau game. Kemudian ketika proses belajar saya menggunakan pendekatan discovery juga, jadi menemukan rumus bersama-sama, dan asesmen akhirnya itu berupa mereka belajar kelompok. Ya, Ibu Ida, bagus sekali ya untuk area pengembangan yang sudah tadi Ibu sebutkan. Kemudian untuk rencana ke depannya? Untuk kedepannya rencananya karena materi matriks sudah dianggap selesai kemarin, sudah tuntas. Jadi untuk materi berikutnya tentang fungsi inverse, ya mungkin saya akan lebih belajar lagi, menyiapkan metode pembelajaran supaya anak-anak itu bisa paham dan tujuan pembelajaran saya untuk fungsi inverse bisa tercapai dengan metode yang student center mungkin ya, jadi berfokus ke siswa seperti itu. Ya, terima kasih Ibu sudah memaparkan tentang tujuan yang sudah kemarin kita laksanakan untuk observasi kelasnya. Mungkin dari Ibu Pepi ada tambahan? Sebenarnya bukan tambahan ya, umpan balik. Saya umpan balik hanya gitu ya. mengamati bagaimana alur pasca observasi antara Ibu Elis dengan rekan sejawat ini. Sudah cukup bagus Bu, sudah menggali pengalaman yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Ida, ya, sudah bagus. Cuma belum terlalu mendalam gitu ya Bu, belum sampai ke refleksi yang mendalam gitu ya. Harusnya terus dikasih pertanyaan pemantik gitu Bu, biar di dalam hati Ibu Ida, oh iya saya kurangnya di sini, jadi teranalisis. Oh iya saya punya kemampuan lebihnya di sini. Nah, itu harus digali lagi sama Bu Elis. Selanjutnya sudah cukup. Terima kasih Bu Elis dan Ibu Ida ya. Mohon maaf. Mohon maaf sekali karena banyak kegiatan mendadak. Iya. Karena kita banyak kegiatannya sama sekarang juga gitu. Belum lagi sekarang untuk TEPA ya Bu ya. Kita gitu. Mohon maaf sekali mungkin atas kekurangannya gitu. Ini karena tergesa-gesa ya. Oke. Ya itu. Ya terima kasih Bu Ida, terima kasih Bu Susi semuanya. Alhamdulillah untuk aksi nyata 2.3 ini kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Saya Anis Sunawati, SPD dari SMK 2 Ciamis mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.